Halo, apakah Anda mengalami nyeri di leher, kemudian menjalar hingga lengan dan tangan, kemudian mengalami kesemutan, dan juga adanya kelemahan atau penurunan kekuatan otot? Bisa jadi Anda mengalami cervical radiculopathy atau saraf kejepit di leher. Saksikan video ini terus sampai habis. Halo sport people semua, apa kabar yang di luar sana? Balik lagi bersama saya Dimas Agusta. Saya adalah fisioterapis di ISMC ini. Hari ini saya akan menjelaskan dan sharing tentang apa itu cervical radiculopathy atau saraf kejepit di leher, kemudian tanda dan gejalanya, dan kemudian apa sih exercise yang bisa kita lakukan untuk menangani kasus seperti ini. Jadi, cervical radiculopathy atau saraf kejepit di leher adalah adanya gangguan pada akar saraf di area leher yang disebabkan karena yang pertama adanya HNP atau herniated nucleus pulposus, dan yang kedua bisa juga terjadi karena adanya proses degenerasi pada persendian di leher. Penjepit saraf di leher terjadi karena adanya penyempitan dari ruang keluarnya akar saraf di leher. Itulah yang terjadi pada cervical radiculopathy atau penjempitan saraf di leher. Jadi itu menyebabkan adanya penjempitan atau compression sehingga fungsi dari saraf yang keluar dari leher tersebut terganggu, dan kemudian dapat menyebabkan yang pertama adalah adanya nyeri di leher sampai menjalar ke area tangan, kemudian adanya kesemutan, dan juga bisa jadi sampai adanya penurunan kekuatan otot atau kelemahan. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan peningkatan keluhan atau menyebabkan bertambah parahnya saraf kejepit di leher itu adalah bisa karena postur tubuh yang kurang baik. Contohnya adalah postur leher ke depan atau forward head, kemudian adanya rounded ke depan dari bahu. Hal-hal ini bisa disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan pada otot area leher dan area bahu, sehingga menyebabkan stabilitas di leher dan bahu juga terganggu. Nah, apa saja latihan-latihan yang dapat dilakukan untuk menurunkan resiko atau menurunkan keluhan jika Anda mengalami saraf kejepit di leher? Ini dia latihannya. Latihan yang pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah latihan active range of motion. Jadi kita melakukan gerakan aktif pada leher. Gerakan yang pertama adalah gerakan menunduk. Yang pertama menunduk ke depan dan kembali lagi. Bisa dilakukan 10 kali gerakan. Kemudian mendangak tapi tidak usah terlalu ke atas. Hanya sekedar seperti mau melihat langit-langit. Kemudian balik lagi. Seperti ini. Kemudian gerakan yang ketiga adalah menoleh ke kanan dan ke kiri secara penuh. Kemudian gerakan yang selanjutnya adalah kepalanya di bend ke samping. Kemudian gerakan-gerakan tersebut bisa dilakukan sebanyak 10 kali masing-masing gerakan. Latihan yang kedua adalah chin tuck, di mana kita memposisikan leher kita di posisi neutral position. Kemudian caranya adalah teman-teman boleh meletakkan jarinya di dagu, kemudian seperti mau dorong ke belakang, dan rasakan adanya stretch area di bawah tengkorak kita. Kemudian rasakan posisi dari susunan tulang lehernya itu mengarah kepada lurus. Bisa dibilang chin tuck atau double chin. Sehingga kalau di sini dilihat, biasanya para wanita menghindari hal ini ya. Untuk latihan chin tuck atau double chin, teman-teman bisa tahan di posisi double chin tersebut selama 5 detik, dan teman-teman bisa ulangin 5-10 kali. Latihan yang ketiga adalah neck Galiad exercise atau latihan penguatan otot-otot pada leher. Jadi, gerakan-gerakannya adalah yang pertama, teman-teman boleh tahan di depan kepalanya, di depan dahinya maksud saya, kemudian berusaha untuk mendorong kepalanya ke depan. Kemudian tahan menggunakan tangan. Gerakan yang kedua adalah ke belakang. Tahan menggunakan tangan, kemudian dorong kepalanya ke belakang. Kemudian adalah ke samping kanan, ke samping kiri. Kemudian adalah menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Gerakan-gerakan ini dapat teman-teman lakukan
dengan cara menahan gerakan tersebut selama 5 detik, bisa dikalikan 5 sampai 10 kali. Kemudian latihan yang keempat adalah latihan untuk stretching otot-otot di area leher untuk menambah range of motion juga atau lingkup gerak sendiri dari lehernya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah teman-teman bisa lakukan gerakan move shoulder ke depan, kemudian ditambah dengan sedikit nunduk sehingga terasa tarikan pada upper back-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa lakukan adalah side bending lehernya. Posisikan lehernya netral, kemudian side bending ke salah satu sisi, tangannya menjuntai ke bawah atau di belakang juga bisa. Salah satu tangannya mensupport di area samping kepala, kemudian jangan ditarik terlalu kuat ya, hanya untuk hold aja. Kemudian bahunya didorong ke bawah sehingga ada terasa ketarik di area samping. Bisa teman-teman lakukan di kedua sisi. Yang selanjutnya ada yang kelima. Poin yang kelima adalah koreksi postural kita kalau memang belum cukup proper. Kalau sudah proper, ya sudah, bagus. Kalau belum proper, seperti yang saya contohkan sekarang ini, kalau saya ngadep samping gini, coba teman-teman bisa lihat, kalau saya kepalanya ke depan, kemudian bahu saya ke depan gini, ini sangat banyak kompensasi di area leher. Sehingga kita harus melakukan koreksi pada postur kita, yaitu adalah dengan cara teman-teman pertama bisa stimulasi dengan sentuhan di area pinggul dan area lower back, kemudian teman-teman bisa dorong menggunakan jempol seperti itu untuk dipegang untuk supaya bisa terkontrol sehingga trunknya ikut tegap. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pastikan posisi postur dari shouldernya tidak terlalu rounded ke depan sehingga teman-teman bisa diposisikan posisi netral atau sejajar dengan midline badan dari, kalau kita lihat dari samping. Kemudian poin selanjutnya adalah teman-teman bisa memposisikan leher kita posisi netral. Jadi tidak dengan posisi forward seperti ini. Jadi dengan posisi netral. Teman-teman bisa lakukan latihan ini sangat lebih baik apabila teman-teman latihan di depan kaca. Sehingga teman-teman bisa kemudian mengkoreksi diri sendiri gitu ya, sambil melihat kaca, oh ternyata saya masih begini, ternyata posisinya masih miring, segala macam. Apabila teman-teman ragu untuk melakukan exercise ini, silahkan teman-teman segera menghubungi atau datang dan berkonsultasi dengan dokter dan fisioterapis yang teman-teman percayakan. Saya merekomendasikan Indonesian Sport Medicine Center sebagai tempat Anda konsultasi dan melakukan treatment karena di sini memang betul-betul terpercaya. Jadi jangan ragu untuk melakukan konsultasi ke dokter dan konsultasi dan treatment bersama fisioterapi.